Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah proses perpindahan kalor dan massa. Untuk kali ini pertemuan ke-5, yaitu tentang konversi bebas. Nah, yang pertama itu dasar-dasar konveksi. Untuk dasar-dasar konveksi yang harus diketahui yaitu aliran laminar. Apa itu aliran laminar? Yaitu aliran yang partikel fluida dalam masing-masing lapisan tetap dalam urutan yang teratur tanpa saling mendahului. Nah, kita bisa lihat contoh daripada aliran laminar ini dalam sebuah pipa, yaitu bisa lihat arahnya saling teratur tanpa ada yang saling mendahului. Nah, contoh lain daripada aliran laminar yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilihat di laut yang tenang, ya, tanpa ada eh, gangguan. Kemudian kita bisa lihat juga dalam sehari-harinya di jalan, yaitu misalnya pada saat kendaraan melaju, nah ini tidak ada yang saling mendahului. Artinya dia kalau laminar itu alirannya teratur. Nah, kemudian untuk aliran turbulen, yaitu lintasan masing-masing partikel berbentuk zigzag serta tidak teratur. Nah, kita bisa lihat di dalam pipa ini arah alirannya ada yang berbalik ke atas, kemudian ada yang ke bawah, kemudian ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Itu contoh daripada aliran turbulen. Nah, kita juga bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ini kalau terjadi kemacetan, nah mobilnya ada yang arah ke sini, kemudian ada yang ke sana, jadi tidak teratur. Nah, sama juga dengan yang ini. Ini juga kondisi jalan macet, jadi tidak ada yang eh, alirannya tidak teratur. Oke, nah, kemudian berikutnya adalah dasar-dasar lapisan batas. Apa itu dasar-dasar lapisan batas? Bila fluida mengalir sepanjang suatu permukaan, nah ini ada fluida, misalnya contohnya di permukaan kapal selam ini, ya kan? Gerakan partikel di dekat permukaan diperlambat oleh gaya-gaya viskos. Jadi dengan adanya gaya viskositas di permukaan plat ini, eh, apa namanya, kapal atau kapal selamnya itu bisa diperlambat, bisa menghambat laju kapal. Sama juga di gambar berikutnya ini juga ada kapal. Nah, di sini juga kelihatan ada fluida air. Nah, ini bisa juga menghambat karena adanya gaya-gaya viskositas di permukaan kapal. Nah, berikutnya adalah jarak dari tepi depan. Jadi jarak dari sini sampai titik di mana lapisan batas menjadi turbulen. Nah, sampai di lapisan batas berarti di sini disebut dengan panjang kritik atau XC. Nah, jarak ini biasanya disebut dengan bilangan Reynolds. Ya, jadi dari tepi sini depan sampai tepi pas pinggir turbulen itu namanya bilangan Reynolds. Nah, berikutnya titik peralihan bergantung pada kontur permukaan. Artinya peralihan dari laminar ke turbulen. Itu dipengaruhi oleh yang pertama kekasaran permukaan. Jadi semakin kasar permukaan berarti titik peralihannya semakin panjang. Kemudian titik gangguan atau tingkat gangguan. Jadi kalau ada gangguan juga bisa memperpanjang titik peralihan. Begitu juga dengan perpindahan panas. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar. Ini adalah contoh daripada aliran turbulen yang ini terjadi gejolak air. Kemudian sama ini untuk laminar, ini untuk turbulen. Nah, kemudian berikutnya, bila alirannya tenang dan tidak terjadi gangguan, nah seperti ini ada gambar, maka aliran laminar dapat bertahan
di lapisan batas pada bilangan Reynolds 5 kali 10 pangkat 6. Jadi ini untuk aliran tenang. Jadi bilangan Reynolds itu adalah 5 kali 10 pangkat 6 atau Reynolds number. Nah, jika permukaannya kasar atau sengaja diberi gangguan, maka aliran dapat menjadi turbulen pada bilangan Reynolds serendah yaitu 8 kali 10 pangkat 4. Nah, kita bisa lihat di sini ada orang berselancar. Nah, itu akan terjadi bilangan Reynolds. Ya. Nah, kemudian bilangan Grashof atau GR merupakan perbandingan antara gaya apung terhadap gaya viskos. Nah, secara matematik bilangan Grashof dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Yaitu GR sama dengan rho pangkat 2 kali G kali beta dalam kurun T kurang tak terhingga kali L pangkat 3 per mu pangkat 2. Nah, di mana rho itu adalah masih jenis beda, kemudian G adalah kecepatan gravitasi. Ini adalah PR atau temperatur rata-rata. Kemudian bila bilangan Prandtl atau PR merupakan perbandingan antara eh, viskositas kinematika terhadap difusivitas termal fluida. Ini juga akan mempengaruhi nanti konveksi bebas. Nah, berikutnya adalah baru kita masuk ke konveksi bebas. Apa itu konveksi bebas? Adalah perpindahan kalor yang disebabkan oleh perubahan tekanan karena kerja dari luar. Atau bisa juga terjadi atau di mana fluida bergerak karena adanya gaya apung yang disebabkan oleh perubahan densitas. Nah, kita bisa lihat di dalam panci ini ada proses pemanasan. Nah, kalau sudah terjadi gelembung, akan terjadi proses perpindahan fluida dari eh, bawah ke atas, ya, karena adanya perbedaan densitas. Nah, berikutnya adalah proses perpindahan kalor konveksi bebas. Itu terjadi proses perpindahan kalor bila sebuah benda ditempatkan dalam suatu fluida yang suhunya lebih tinggi atau lebih rendah daripada benda tersebut. Nah, kita bisa lihat contohnya. Ini ada gelas, ada cangkir, ini diisi dengan minuman panas. Nah, ini bisa kelihatan asapnya. Jadi terjadi proses perpindahan panas dari gelas ke lingkungan sekitar karena lebih tinggi suhu di gelas daripada di sekitarnya. Nah, begitu juga jika terjadi gerakan fluida itu disebabkan hanya oleh perbedaan kerapatan yang diakibatkan oleh gradien suhu tanpa dibantu pompa atau kipas. Nah, seperti yang tadi, yang ini karena ada terjadi perbedaan suhu, maka terjadi proses perpindahan panas. Nah, berikutnya adalah konveksi bebas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya peralatan penyejuk udara ruangan. Nah, ini ada kipas. Ya. Berikutnya adalah kerugian panas. Contohnya lagi ya, untuk kehidupan sehari-hari. Kerugian panas dari pipa yang mengalirkan uap air atau fluida yang dipanaskan. Nah, ini juga bisa dilihat. Ini ada pipa, apa namanya? Ada pipa, ya kan? Nah, ini untuk biasanya ini untuk di PLN. Nah, ini karena ada panas. Jadi itu termasuk contoh daripada konveksi bebas. Oke. Nah, kemudian konveksi bebas dalam kehidupan sehari-hari berikutnya contohnya adalah turbin gas pesawat terbang dan ranjit pada helikopter. Nah, ini contoh daripada turbin gas. Ini juga terjadi proses perpindahan kalor secara konveksi alamiah. Nah, berikutnya adalah penentuan harga komutasi permukaan satuan. Contoh yang pertama itu bidang datar dan silinder vertikal. Apa sih contoh daripada bidang datar dan silinder vertikal? Nah, ini banyak sebetulnya contohnya. Misalnya, boiler. Boiler itu kan berarti dia berbentuk silinder vertikal, ya kan? Nah, untuk mencari koefisien perpindahan panasnya, ya, ini kita bisa menggunakan persamaan ini. Bersama untuk mencari koefisien perpindahan kalor secara konveksi untuk pelat
atau bidang datar dan silinder vertikal. Contohnya misalnya boiler, ya kan, atau panci. Nah, kemudian berikutnya untuk persamaan empiris, ini juga untuk sama plat ya, yang mempunyai tinggi L, ya kan. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, nah untuk sebuah bidang datar vertikal yang terendam dalam logam cair. Nah, contohnya itu adalah alat penyepuhan ya. Misalnya kalau ada emas atau gelang mau disepuh, nah, itu juga termasuk contoh daripada proses perpindahan kalor. Nah, untuk mengetahui laju perpindahan panasnya atau kalornya, kita bisa menggunakan rumus eh, GR ini sama bilangan Nusselt. Oke, nah untuk pelat horizontal, nah untuk pelat bujur sangkar dengan permukaan yang lebih panas daripada sekitarnya serta menghadap ke atas atau permukaan yang lebih dingin daripada sekitarnya serta menghadap ke bawah atau permukaan panas di atas atau dingin di bawah bersama empirisnya menjadi ini ya. Ini untuk turbulen. Ya. Ini syaratnya adalah bilangan GR itu kerasuknya dari 2 kali 10 pangkat 7 sampai 3 kali 10 pangkat 10. Kemudian untuk daerah laminar berarti bilangan GR-nya itu mulai dari 10 pangkat 5 sampai 2 kali 10 pangkat 7. Contohnya apa? Misalnya eh, panci, ya kan? Nah, itu kan bisa dianggap sebagai bujur sangkar. Tuh. Karena kalau panci kan dipanasi, panas di atas atau kadang panas di bawah. Oke, nah ini untuk mencari bilangan hasil. Ya. Nah, untuk pelat horizontal yang berbentuk lingkaran dan yang didinginkan serta menghadap ke bawah di dalam lubang cair bersama empirisnya, ini kita gunakan ini ya untuk mencari bilangan hasil. Ya. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini ya. Berikutnya silinder horizontal, bola dan kerucut. Nah, untuk bola dan kerucut atau silinder horizontal contohnya bohlam ya. Kemudian untuk yang horizontal berarti ini tangki. Kemudian untuk kerucut, nah itu ada contohnya. Ini menggunakan rumus ini ya. Nah, berikutnya untuk logam cair dalam aliran laminar bersama silinder horizontal. Nah, rumus yang digunakan ini ya. Nah, kemudian untuk konveksi bebas ke atau dari bola yang bergaris tengah D bersama empirisnya menjadi ini. Contoh kehidupan sehari-harinya ya ini ya. Misalnya tangki timbun. Nah, berikutnya adalah konveksi bebas dalam ruang tertutup. Contohnya apa? Misalnya eh, apa itu namanya? Tabung gas LPG itu kan ruangannya tertutup. Nah, untuk tabung misalnya tabung gas LPG menggunakan rumus empiris seperti ini ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu 2000 lebih kecil GR lebih kecil dari 20.000. Artinya batas terendahnya 2000, batas tertingginya adalah 20.000. Nah, kemudian untuk 20.000 sampai 11 kali 10 pangkat 6, kita menggunakan rumus ini. Ya kan? Nah, ini L itu adalah panjang, delta ini adalah tebal tebal ruang udara ya atau L itu adalah tinggi ruang udara. Oke, nah kemudian konveksi bebas dalam ruang tertutup. Nah ini tadi contohnya misalnya tadi tabung gas atau korek api, ya kan? Nah ini juga bisa menghitung laju perpindahan kalor secara konveksi bebas. Nah berikutnya untuk konveksi bebas di dalam rongga yang berbentuk bola dengan garis tengah D. Nah ini contohnya misalnya bohlam, ya, lampu, ya kan? Nah itu kan berongga. Jadi, nah kita bisa menggunakan ini jadi GR kali PR. Ini syaratnya batas bawahnya 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9. Kalau misalnya C-nya 0,59, N itu 1/4 atau pangkat. Nah ini koefisien ya. Nah, kemudian kalau 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 12 berarti C-nya atau koefisiennya itu 0,13
pangkatnya sepertiga. Nah, berikutnya adalah kompresi bola. Untuk bola, silinder, piringan, dan bola yang berputar. Bola contohnya apa? Bere, ya kan? Atau lahar. Dia kan berputar, tapi berbentuk bola. Kemudian silinder misalnya poros. Piringan, ya apa itu namanya? Hmm, apa ya? Baling-baling, ya kan? Nah, itu contoh-contoh daripada untuk mencari laju konveksi bebas. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Ada nomornya ini, RE sama dengan omega kali P kali D pangkat 2 dibagi dari P. Nah, bilangan Nastran rata-rata bagi silinder horizontal yang berputar di udara di atas kecepatan kritik dapat dinyatakan dalam persamaan bilangan Nastrannya H kali D per K ini sama dengan 0,11 campur 0,5 kali RE pangkat 2 ditambah DR balas kali per pangkat 0,35. Nah, lapisan batas pada piringan tersebut adalah laminar ya, dan tebalnya seragam pada belang. Ini 106. Nah, pada bilangan RE yang lebih tinggi, alirannya menjadi turbulen. Kalau bisa mutasnya menambah seiring dengan bertambahnya jari. Jadi semakin besar jari-jari daripada apa namanya selinder itu, berarti itu akan menjadi turbulen ya. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Kita coba. Nomor satu, taksirlah perpindah kalor dari bola lampu pijar di mana lampu pijar tersebut mempunyai 40 watt dan temperaturnya 120 derajat Celcius ke udara diam pada jadi di udara sekitarnya itu 20 derajat Celcius. Anggaplah lampu tersebut suatu bola dengan diameter 50 mili. Berapakah persen kalor karena konveksi? Kita bisa menjawabnya. Ini sudah ngerjain. Yang pertama diketahui, apa yang diketahui adalah Kia, ya kan? Laju perpindah kalornya 40 watt. Kemudian T-nya, T1-nya 127 derajat Celcius dijadikan, ini jadikan Kelvin ya. Tambah 23 berarti 400 Kelvin ya, bukan, sorry ini. Itu juga, Kelvinnya sebentar ya, sebentar. Ini ada kesalahan, ini berarti bukan Celsius ya, itu Kelvin. Nah, kemudian sama T2-nya juga sama, 27 tambah 23, ini juga sama, derajatnya Kelvin. Nah, kemudian diameternya 50, TR-nya itu 400 tambah 300, berarti 700 Kelvin bagi 2, berarti 350 Kelvin. Nah, kemudian kita cari betanya ya. 1/350. Jadi ketemu 0,0286. Oke, berikutnya. Nah, dari TR kita bisa cari dari tabel ya sifat-sifat udara ya. Sifat-sifat udara yang kita bisa. Ini dari tabel ya. Ini dengan suhu 350 Kelvin bisa kelihatan. Nero-nya ini ya 0,9980 yang kita ambil, kemudian ini 2 kali 0 kali 10 2,075 kali 10 pangkat 4 minus 5 ya, sorry. Nah, kemudian K-nya ini K 0,03003, kemudian perandelnya 0,697 ya. Oke, berikutnya kita cari. Yang pertama yang harus dicari adalah bilangan Krasov. Ya, dengan menggunakan rumusnya itu, ini rumusnya ya, nah ini rumusnya ya untuk mencari bilangan Krasov.
Rho pangkat 2 kali G kali beta dalam kurung T1 dikurang T2 plus kurung dikali dengan eh, tergantung misalnya diameter, berarti ini kan diameter pangkat ya, dibagi dengan mu ya. Nah ini tadi di sini 10 pangkat minus 5. Oke, sehingga bilangan Grashof-nya itu ketemunya 171,42 kali 10 pangkat 6. Oke. Nah, kemudian setelah kita mencari bilangan Grashof, kita mencari bilangan asal. Apa tujuannya kita mencari bilangan asal? Dari bilangan asal kita bisa dapat mencari koefisien perpindahan kalor konveksi, ya kan? Nah, kita cari dulu bilangan asalnya. Nah, ini berdasarkan daripada tadi rumus, ya, eh, yang berbentuk apa namanya, lubang, ya kan? Berongga. Nah, ini kita dapat 0,60 kali GR pangkat ini pangkat seperempat, ya kan? Nah, ini kemudian kita ganti GR-nya 171,42 kali 10 pangkat 6, ini pangkat 6 ya, kali 0,697 pangkat seperempat. Ketemu MU-nya 11,155. Nah, setelah kita mencari bilangan asal, ya kan, kita mau mencari bilangan koefisien perpindahan kalor secara konveksi. Rumusnya apa? Yaitu MU sama dengan HC kali K per D. Atau ini dibalik, ya kan? Nah, berarti MU kali D per K. Nah, setelah dicari, ya kan, 11,155 kali 0,05 dibagi dengan bilangan apa namanya, K, ya kan. Nah, dihasilkan HC atau koefisien perpindahan kalor secara konveksi sama dengan 18,57 watt per meter per sentimeter Kelvin. Nah, setelah dapat bilangan, kalau bahasa ini ya konduktasinya, kita akan mencari nilai kalor yang terpakai, ya. Kita menggunakan rumus perpindahan panas secara konveksi, berarti Q sama dengan H kali A luas penampang dikali dalam kurung T1 dikurang T2, ya kan? Nah, hanya tadi didapat dari menggunakan bilangan asal, ya kan? Nah, ini kita ganti 18,57, kemudian kita lakukan kali luasnya 3,14 per 4, ya kan? Kali diameter pangkat 2, kemudian dalam kurung 127 dikurang 27 balas kurung, yang hasilnya Q-nya 3,644 watt. Habis setelah kita cari nilai kalor, baru kita cari berapa persen produksi kalor. Nah, harusnya itu per W ya. Jadi 3,644 dibagi wattnya yang lampu tersebut. Nah, ketemulah 9,11% produksi kalor. Oke, nah nomor 1 udah, sekarang nomor 2. Berapakah beban kalori yang dibangkitkan oleh tungku plat ukuran 1 meter kali 0,8 meter di dalam sebuah restoran? Ya kan? Ini contoh daripada tungku, berarti plat panas di atas atau dingin di bawah. Nah, di mana suhu tungku tersebut adalah 134 derajat Celcius dan suhu ruangan 20 derajat Celcius. Yang pertama kita harus tulis yaitu diketahui, apa yang diketahui yaitu luas. Ya kan, luas tungku 1 kali 0,8 berarti 0,8 meter persegi. Kemudian diketahui apa lagi? T1 134, kemudian T2-nya 20 derajat. Ditanya berapa beban kalori berarti Q ya. Nah, sekarang kita harus cari TR. T rata-rata ya, T1 tambah T2 per 2. Nah, ini bisa dijadikan Kelvin atau derajat Celcius. Nah, kali ini kita langsung aja. Berarti 154 dibagi 2 berarti 77 derajat Celcius. Nah, 77 tambah 273 berarti kan 350. Jadi sama datanya yang tadi. Rohnya 0,1980. Minnya 2 kali 0, 2,075 kali 10 pangkat 5. Kemudian K-nya 0,0303
bilangan peran dengan 0,697. Nah, dari nilai ini kita masukin ke persamaan berikutnya ya, yang kayak seperti tadi. Kita cari bilangan Grashof, habis dari bilangan Grashof udah ketemu, kita boleh berikutnya cari bilangan asal. Nah, dari bilangan asal itu kita cari H, koefisien perpindahan power secara konveksi. Dari H baru dicari Q. Nah, ketemulah 684,9. Jadi 684.969,82 atau setara dengan 0,68 megawatt ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan terakhir cukup. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Salam.